Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kuliah daring pada hari ini. Kemudian, kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Rika Riwayani SPD MHUM, dengan mitranya Ibu Nur Hijrah SPD MPD yang telah memberikan tugas ini kepada kami dan juga kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami pada hari ini. Jadi sebelum lanjut ke materi, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 3 terdiri dari atas 4 orang. Saya sendiri atas nama Andi Fujiyama, ada Nisa Putri, ada Nurhayati Salam, dan juga ada Salsabila. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai biokosmetika dan kosmetik perawatan kulit kepala dan rambut. Untuk materi yang lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyaksikan dan menyimak pembahasan materi dari para pemateri. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit pengertian dari biokosmetika. Perkenalkan, nama saya Salsabila akan menjelaskan sedikit pengertian dari biokosmetika. Biokosmetika adalah kosmetika yang mengandung zat-zat biologis aktif yang biasanya berasal dari hewani atau nabati. Zat aktif yang berasal dari hewani yaitu sari plasenta, sari embrio, air ketuban lembu, serum lembu, sari jaringan tubuh, dan kolagen. Zat biologis aktif yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan mencakup sari berbagai tumbuh-tumbuhan, minyak-minyak nabati, minyak-minyak atsiri, sari buah, dan serbuk sari bunga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, jadi pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis biokosmetika. Jadi adapun jenis-jenis biokosmetika itu, yang pertama ada plasenta, yang kedua ada sari embrio, yang ketiga ada sari jaringan tubuh, kemudian ada kolagen, ada elastin, ada asam hyaluronat, ada asam alfa hidroksi, kemudian ada hidrokinon dan juga retinoin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis-jenis biokosmetika tadi, yaitu plasenta. Nah, plasenta yang biasa disebut dengan ari-ari merupakan media yang berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Jadi, fungsi dari embrio ini yaitu untuk memberikan nutrisi atau menyalurkan nutrisi dari induk kepada rahim. Nah, kemudian plasenta ini bisa didapatkan dari manusia dan hewan. Jadi bukan hanya manusia yang memiliki plasenta, tapi juga hewan memiliki plasenta, yaitu hewan yang melahirkan seperti sapi, kambing, domba, biri-biri, dan juga babi. Kemudian plasenta yang biasanya digunakan dalam produk kosmetika yaitu ekstrak plasenta. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan ekstrak plasenta? Jadi, ekstrak plasenta dapat didapatkan dengan cara mencuci bersih plasenta yang masih segar. Kemudian, setelah bersih, plasenta ini dibekukan. Setelah beku, kemudian plasenta ini dipotong-potong, dicincang-cincang hingga menjadi bubur plasenta. Setelah menjadi bubur plasenta, kemudian difiltrasi hingga mendapatkan ekstrak plasenta. Nah, step selanjutnya, jadi ekstrak plasenta ini dikentalkan dengan cara dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, setelah ekstrak plasenta tadi ini mengental, kemudian difiltrasi steril. Setelah difiltrasi steril inilah, hasil dari filtrasi steril inilah yang menjadi bahan baku kosmetik yang biasa disebut dengan sari plasenta. Jadi, sari plasenta ini merupakan kompleks zat aktif yang sangat baik untuk perawatan kulit menua karena mengandung nukleotida, ada hormon-hormon steroidnya juga, ada asam lemak, ada asam aminonya, kemudian ada vitamin serta unsur-unsur mikro di dalamnya. Nah, setelah itu mutu sari plasenta ditentukan atas dasar
kadar enzim fosfatase yang dikandungnya. Nah, untuk menjamin khasiat kosmetik sari plasenta ini, yaitu kadarnya dalam kosmetika sekurang-kurangnya harus mencapai 3-5%. Itulah tadi pemaparan mengenai salah satu jenis-jenis dari biokosmetika. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada materi yang baru. Tujuan penggunaan kosmetik pada perawatan kulit kepala dan rambut. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kosmetik rambut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu untuk perawatan. Untuk perawatan dapat menggunakan seperti hair tonic, hair lotion, dan sampo. Sampo terbagi menjadi seperti yaitu sampo cair jernih, sampo krim cair, sampo kering, dan sampo telur. Yang kedua yaitu untuk keindahan. Untuk keindahan dapat menggunakan minyak seperti hair visective, brilliantine, dan cat rambut. Yang ketiga yaitu untuk pengobatan. Untuk pengobatan dapat menggunakan seperti antikotombe, misalnya dalam bentuk salep, sampo, ataupun hair lotion. Dan pembasmi kutu kepala misalnya dalam bentuk lotion. Selanjutnya, jenis-jenis sediaan kosmetika kulit kepala dan rambut dan formulanya. Sampo. Sampo adalah sediaan kosmetika rambut yang berguna untuk membersihkan rambut serta kulit kepala, untuk melemaskan, menghaluskan, serta memberikan kekilauan pada rambut dan mencegah kerontokan. Syarat-syarat sampo yaitu ada 4. Yang pertama, tidak toksik. Yang kedua, tidak mengiritasi. Yang ketiga, tidak merusak kulit, rambut, dan mata. Dan yang keempat, ada pada rentang pH 4,5 sampai 5,5. Formula umum sampo yaitu yang pertama, bahan utama merupakan basis dari sampo. Deterjen yang dapat digunakan ada bermacam-macam, diantaranya yang pertama deterjen non-ionik, yaitu daya membusanya melemah. Yang sering digunakan adalah C12-methoxy polyethylene tilen glikol laurat yang juga berfungsi sebagai larutan dan dari zat pewangi. Yang kedua, zat deterjen kationik. Busanya bagus dan banyak, tetapi bila kena mata sangat perih dan beracun. Yang ketiga, deterjen amionik dan amfofilik, yaitu deterjen golongan ini juga dapat merupakan zat tambahan sebagai surfaktan sekunder. Kemudian yang kedua, bahan tambahan adalah bahan yang digunakan untuk memberikan sifat tertentu pada sampo. Misalnya yang pertama, clarifying agent, yaitu zat yang digunakan untuk mencegah kekeruhan pada sampo. Yang kedua, finishing agent, yaitu zat yang berguna untuk melindungi rambut dari kekurangan minyak pada waktu pencucian rambut. Yang ketiga, opacifying agent, yaitu sediaan yang menimbulkan kekeruhan. Yang keempat, zat pendispersi, yaitu zat yang berguna untuk mendispersikan sabun kelas kalsium dan magnesium yang terbentuk dari air sada. Yang kelima, zat pengental, yaitu zat yang perlu ditambahkan terutama untuk sabun cair jernih dan sabun krim cair. Yang keenam, zat pembusa, yaitu zat yang menghasilkan busa. Yang ketujuh, zat pengawet yang berguna untuk melindungi rusaknya sampo dari pengaruh mikroba yang dapat menyebabkan rusaknya sediaan. Yang kedelapan, zat antiseptik, yaitu zat yang dapat ditambahkan ke sampo dengan maksud untuk membunuh bakteri. Yang kesembilan, yaitu zat pewangi atau zat pewarna, sering ditambahkan agar sampo menjadi menarik dalam bau dan warna. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai biokosmetika dan kosmetik perawatan kulit dan rambut dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.